A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zahir Budiman dengan NPM 202001103000040 ingin menjelaskan tentang teori kepemimpinan militeristik dan laissez-faire. Pengertian kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal. Menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Jadi, kepemimpinan militeristik ini menggunakan jabatannya sebagai pemimpin tertinggi untuk mengatur sebuah organisasi yang dia pimpin gitu kan. Memiliki disiplin yang tinggi dan biasanya memiliki hal yang formal. Jadi pemimpin ini biasanya tuh bijaksana dan memiliki disiplin yang tinggi seperti Soeharto. Sesuai dengan kata judulnya itu kan militeristik, dan Soeharto itu memiliki asal usul militer, latar belakang militer gitu. Pas sekali dengan tipe kepemimpinan dia waktu itu gitu kan, bahwa bawahannya itu memiliki disiplin yang tinggi karena bawahannya itu juga terdiri dari merupakan bagian dari militer juga gitu kan. Tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal yang formal. Tipe kepemimpinan militeristik menurut Suktino ialah pemimpin dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari bawahannya. Jadi nggak beda jauh militeristik ini dengan otoriter, tidak menerima kritik atau saran dari bawahannya gitu loh. Cuman kalau militeristik ini dia itu biasanya dari militer, yang contohnya yang saya ambil itu adalah Soeharto gitu kan, Bapak Presiden Soeharto. Dia itu latar belakangnya adalah militer dan merupakan dia itu pemimpin dengan yang jabatannya itu paling tinggi. Jadi pemimpin itu adalah jabatan yang paling tinggi gitu loh. Sifat-sifat kepemimpinan militeristik itu yang pertama ada lebih banyak menggunakan sistem komando atau perintah keras dan sangat otoriter. Jadi yang sesuai dengan tadi saya omong, nggak beda jauh antara sifat kepemimpinan militeristik dengan otoriter, karena kan sesuai dengan sifatnya dia itu suka memerintah dan komando dan sangat keras gitu. Karena kan dia juga merupakan contohnya itu adalah Soeharto, merupakan latar belakangnya itu adalah ini militer. Dia itu sangat keras kepada bawahannya dan suka memerintah gitu. Selanjutnya menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Jadi bawahannya itu harus patuh mutlak. Jadi patuhnya itu mutlak, nggak bisa ganggu gugat. Ketika si pemimpin militeristik ini berkata A, maka ya harus A. Contohnya ketika di zaman Soeharto gitu kan, ketika Petrus gitu kan, penembak misterius itu ada, Soeharto sebagai pemimpin tertinggi ya berkata bahwa yang gondrong, yang bertato, tangkap atau tembak di tempat atau hilangkan gitu loh. Jadi ya harus patuh walaupun menurut hak asasi manusia itu tidak benar gitu loh. Karena kan nggak semua orang yang gondrong, nggak semua orang yang bertato itu adalah kriminal gitu loh. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan.
Jadi tipe kepemimpinan militeristik ini sangat suka mengagungkan dirinya. Contohnya itu ketika di zaman ini loh, Firaun itu kan suka sangat ini loh, apa namanya, mengagungkan dirinya gitu loh. Terus dia tuh sangat formalitas sekali gitu loh. Jadi kalau formalitas itu kelihatannya tuh harus mewah, pokoknya kelihatan harus wah, profesional. Beda deh, beda. Profesional dengan formalitas itu beda. Jadi kalau formalitas ya formalitas aja. Kalau profesional kan ya nggak beda jauh dengan profesional, tapi kan ya ada bedanya gitu loh. Tapi nggak beda jauh. Dan suka tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Jadi eh, suka sombong gitu loh, suka sombong, menganggap berlebihan sekali. Menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Iya, jadi sesuai dengan latar belakang yang saya ambil itu adalah Soeharto kan. Latar belakang Soeharto itu kan militer. Jadi jab, pemimpin jabatan tertinggi adalah kan pemimpin gitu loh. Jadi ketika pemimpin itu ngomong ya harus dilakukan sesuai dengan yang disuruh, entah itu sekarang, besok, atau tahun depan, atau itu disiplin pokoknya, dan kaku dari bawah, dan kaku. Jadi kaku, jadi nggak bisa kayak eh adu argumen gitu loh, kayak Pak sebaiknya harusnya seperti ini, jadi nggak bisa. Jadi harus ketika si pemimpin itu berkata A ya yang bawahannya itu tinggal jalan, entah itu benar entah itu salah, pokoknya jalan aja gitu loh. Nggak bisa adu argumen gitu, apa namanya, merundingkan tuh nggak bisa. Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya. Kan tadi sudah bilang nggak menerima saran. Jadi kalau misalnya si pemimpin ini berkata A, misalnya contohnya gini deh, yang waktu Petrus itu kita ambil dari kepemimpinan Soeharto gitu ya. Aduh, kasihan banget Soeharto. Petrus itu kan penegak misterius itu kan sangat ini loh, apa namanya, menyinggung hak hak asasi manusia tuh loh. Nggak tidak berjalannya hak asasi manusia di ini di Indonesia ketika di zaman Soeharto itu, karena kan diambil, dibunuh gitu loh. Kan seharusnya kan ada undang-undang gitu loh yang harusnya kan dilakukan secara konstitusional gitu loh. Tapi kan enggak, ketika di zaman Soeharto itu kan enggak dilakukan secara konstitusional, ya tembak aja, mati gitu loh. Yang penting urusan beres, kelar, nggak ada yang ngeritik, aman gitu. Istilahnya bahasa kasarnya tuh apa ya, lu gua kasih enak, udah nggak ada yang ngeritik, pokoknya gua ngejalanin yang terbaik buat lu semua, menurut gua yang baik buat lu semua, udah diem aja gitu loh. Ini sedang berproses, lu tinggal rasain aja proses yang enak ini gitu loh. Walaupun entah enak atau enggak, saya kan tidak hidup di zaman Soeharto gitu. Komunikasi yang berlangsung secara searah. Jadi ujung-ujungnya itu adalah si pemimpin dengan tipe kepemimpinan militeristik itu. Nggak bisa, misalnya kalau di sekarang itu kan kalau mau tentang kepengurusan partai politik itu kan ke PT UN atau ke Menko Polhukam gitu. Kalau dulu kalau di sifat kepemimpinan listrik itu enggak. Jadi harus ada, cuman mungkin ini loh. Harus kata presiden, kalau misalnya tidak, kalau presiden bilang enggak atau bubarkan, ya bubar gitu loh. Kelebihan kepemimpinan militeristik.
tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Jadi seperti latar belakangnya militeristik itu kan tegas, karena tidak memiliki keraguan, karena sifat tegasnya dia tidak memiliki keraguan, dan tidak memiliki keraguan ini termasuk dari tidak adanya kritik atau saran. Karena kan kalau misalnya orang dikritik itu kan berarti kan dia kan bertindak salah gitu loh, atau mungkin ada sesuatu yang salah gitu loh, jadi harus diperbaiki. Maka harus ada perundingan lagi. Kalau di kepemimpinan militeristik ini, sistem ini itu nggak ada, jadi nggak ada keraguan. Jadi ya menurut gue bener, ya bener, karena kan nggak ada kritik gitu loh. Bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi, sudah pasti gitu loh, karena kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya sifat-sifatnya itu. Kepemimpinan militeristik itu bawahannya tuh memiliki disiplin yang tinggi, bersifat disiplin gitu. Bawahan akan merasa aman dan terlindungi, karena kan tadi kan sifat sifat kebesaran yang berlebihan itu. Kekurangan kepemimpinan militeristik, suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Pemimpin sukar dalam menerima kritikan dan saran dari bawahan, termasuk dari salah satu dari kekurangan otoriteristik juga gitu. Karena kan gak beda jauh antara militeristik dan otoriter. Bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Iya, kan apalagi bawahan tuh kan harus disiplin gitu loh, disiplin, nggak boleh ada, apalagi nggak boleh ada kritik gitu loh. Jadi bawahan merasa tertekan batinnya. Makanya ketika di zaman Soeharto itu kan banyak mahasiswa dan orang-orang yang peduli terhadap demokrasi itu seperti itu. Jadi dia merasa tertekan gitu loh. Kenapa nggak boleh dikritik? Kenapa harus diatur-atur, walaupun mungkin zamannya katanya dulu enak, kata orang-orang ya. Kata orang-orang yang saya temui, zamannya dulu enak, tapi ketika saya melihat di artikel-artikel lain, ada yang bilang dulu tuh makanya susah ketika zaman Soeharto. Makan nasi aking. Ya, nasi aking, nasi jagung gitu. Susah, ada yang bilang susah, ada yang bilang enak, ada yang bilang senang, ada yang bilang payah zaman dulu gitu. Bahwa tidak jadi merasa tertekan gitu. Kaum yang bawah itu mungkin tertekan sekali. Jadi makanya melakukan reformasi. Sebenarnya harusnya revolusi, tapi kan karena revolusi itu dianggap radikal, jadi diubah jadi reformasi seperti itu. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan laissez-faire. Menurut Sutikno, tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam kepemimpinan ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasinya berjalan menurut temponya sendiri. Di sini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasannya seluas-luasnya terhadap bawahan, maka semua usahanya akan cepat berhasil. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan instruksi dan perintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sehendaknya. Tak ada kontrol dan koreksi. Tentu saja dalam kepemimpinan ini sangatlah mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Pemimpin tak menjalankan perannya dengan baik. Yang saya baca, teori kepemimpinan ini dijalankan di dalam pasar bebas. Jadi kan ada yang memimpin, cuman kan sebagai formalitas aja, bukan formalitas, kayak cuman buat struktur aja gitu loh. Jadi silahkan, ini kan kalau pasar bebas itu kan kebutuhan ekonomi antara bilateral, multilateral, sama regional. Jadi antara dua negara itu, jadi pasar bebas itu cuman sebuah organisasi biar pasar bebas itu ada gitu loh. Tapi
untuk kepentingannya itu diatur oleh dua negara tersebut itu, sesuai dengan kebijakan dua negara tersebut itu, atau tiga atau empat atau lima atau lebih, ya sesuai dengan itu kebijakannya. Sifat-sifat kepemimpinan laissez-faire tidak senang mengambil resiko dan lebih cenderung pada upaya mempertahankan status quo. Keberadaannya lebih bersifat suportif. Iya, jadi kalau di pasar bebas, pemimpinnya itu cuma suportif, jadi cuman kayak ayo gitu, ayo berjualan, berpasar bebas lah, nggak ada larangan gitu loh. Jadi gampang gitu, seolah-olah tidak tampak, emang tidak tampak seolah-olah, karena kan pasar bebas itu kan banyak gitu loh, nggak mungkin kan diatur gitu. Kelebihan kepemimpinan laissez-faire: keputusan ada di tangan bawahan sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. Sesuai tadi saya ngomong, dalam sistem pasar bebas ini, keputusan itu diambil oleh kebijakan itu diambil oleh sendiri gitu, antara dua negara atau lebih gitu loh, sesuai dengan kebijakan dan kepentingan mereka gitu. Pemimpin tidak memiliki dominasi yang besar. Tadi saya sudah bilang, karena kan ini kan cuman untuk menamakan bahwa si pasar bebas ini tuh untuk bebas. Bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Kelemahannya kepemimpinan laissez-faire: pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati karena tidak kontrol. Mudah terjadi kekacauan dan bentrokan kan. Kalau misalnya kebijakannya dicurangi, ya pasti kan bentrok. Cuman ya terserah. Itu kan kebijakannya sudah diatur dan konsekuensinya kan juga sudah ada gitu loh. Pasti sama dua negara atau lebih tersebut itu. Jadi ya si pemimpinnya ini nggak usah ikut campur lah, kan udah ada kebijakannya, sama kan udah ada kebijakan di kertas putih kalau bahasa ininya. Tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif yang tepat dan dedikasi yang tinggi. Jadi seperti itulah kelemahan dan kepemimpinan laissez-faire dan kepemimpinan militeristik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.